warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Putri Novayanti, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar pada jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep anak berkebutuhan khusus. Bagaimana penjelasannya? Yuk simak video berikut ini. Pengertian anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus menurut Howard adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Adapun pengertian anak berkebutuhan khusus menurut undang-undang adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang berbunyi, anak berkebutuhan khusus dapat dimaknai sebagai anak yang karena kondisi fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki kecerdasan atau bakat istimewa memerlukan bantuan khusus dalam pembelajaran. Adapun pengertian anak berkebutuhan khusus menurut ahli, yang pertama yaitu menurut Jannah dan Dermawanti, anak berkebutuhan khusus atau yang disebut dengan ABK adalah anak yang mengalami kelainan atau penyimpangan dalam proses pertumbuhan atau perkembangan fisik berupa mental dan emosional. Yang kedua, menurut Sabra pada tahun 2010 dalam bukunya Ratnasari pada tahun 2013, pada umumnya anak berkebutuhan khusus memerlukan layanan pendidikan yang berbeda dengan anak-anak normal lainnya. Layanan yang diberikan untuk anak berkebutuhan khusus adalah layanan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Menurut Widya Stuti pada tahun 2010, anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang memiliki kelainan atau yang berbeda dengan anak normal pada umumnya. B. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Yang termaksud ke dalam klasifikasi anak berkebutuhan khusus diantaranya adalah 1. Klasifikasi anak tunanetra, di mana anak tunanetra ini adalah anak yang mengalami berkelainan atau gangguan fungsi penglihatan yang memiliki tingkat atau klasifikasi yang berbeda-beda. Kemudian ada anak klasifikasi anak tunarungu, di mana anak tunarungu ini adalah istilah yang menunjuk pada kondisi ketidakfungsian organ pendengaran atau telinga seseorang anak. Kondisi ini menyebabkan mereka mengalami hambatan dan keterbatasan dalam merespon bunyi-bunyi yang ada di sekitarnya. Kemudian yang ketiga yaitu klasifikasi anak tunadaksa. Anak tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan fisik atau cacat tubuh yang mencakup kelainan anggota tubuh maupun yang mengalami kelainan gerak dan kelumpuhan. Kemudian ada klasifikasi anak tunagrahita, yaitu ada beberapa klasifikasi atau pengelompokan tunagrahita ini berdasarkan berbagai tinjauan, diantaranya 1. Berdasarkan kapasitas intelektual atau yang disebut dengan skor IQ. Yang kedua yaitu berdasarkan kemampuan akademik. Yang ketiga yaitu berdasarkan tipe klinis pada fisik. Kemudian ada klasifikasi anak tunalaras. Anak tunalaras adalah anak-anak yang memiliki gangguan perilaku yang ditunjukkan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun dalam lingkungan sosialnya. Kemudian ada klasifikasi anak berkesulitan belajar, di mana anak berkesulitan belajar ini adalah salah satu jenis anak berkebutuhan khusus yang ditandai dengan adanya kesulitan untuk mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan dengan mengikuti pembelajaran konvensional. Kemudian yaitu ada klasifikasi anak autis. Autisme adalah kelainan perkembangan sistem saraf pada seseorang yang kebanyakan diakibatkan oleh faktor hereditaritas dan kadang-kadang telah dideteksi sejak bayi berusia 6 bulan. Karakter yang menonjol pada yang mengidap kelainan ini adalah
kesulitan membina hubungan sosial. Mereka sulit berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, berkomunikasi secara normal maupun memahami emosi serta perasaan orang lain. Kemudian ada klasifikasi anak berbakat atau gifted atau talented. Anak berbakat adalah anak-anak yang mengalami kelainan intelektual di atas rata-rata. Dilihat dari tingkat intelijensinya berdasarkan standar Stanford-Binet yang meliputi A kategori rata-rata tinggi, B kategori superior, dan C kategori sangat superior. Kategori superior ini adalah kategori tingkat sedang, kemudian kategori sangat superior adalah kategori lebih dari rata-rata, kurang dari rata-rata. Kemudian ada hiperaktif atau yang disebut dengan ADHD dan ADD. Hiperaktivitas adalah salah satu aspek dari attention deficit atau without hyperactivity disorder atau yang dikenal dengan istilah gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau yang disebut dengan GBPH. Kemudian yaitu ada faktor penyebab dari anak berkebutuhan khusus. Di antaranya yang pertama yaitu faktor yang muncul berasal dari dalam atau faktor penyebab internal. Penyebab faktor internal adalah berbagai penyebab yang terjadi berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Contohnya, karena memang bawaan dari lahir atau dari anak itu sendiri. Kemudian yang kedua, ada faktor penyebab eksternal. Penyebab faktor eksternal adalah berbagai penyebab yang terjadi di luar diri anak itu sendiri. Faktor eksternal ini bisa dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, orang-orang yang ditemuinya, dan bagaimana kehidupan sehari-hari seorang anak tersebut. Yang ketiga, ada penyebab ditinjau dari waktu terjadinya gangguan. Ada seorang anak berkebutuhan khusus ini mengalami gangguan, ada yang berasal dari mereka sejak lahir atau malah ketika mereka beranjak ke kanak-kanakan. Itulah penjelasan materi terkait anak berkebutuhan khusus dari saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas ada kesalahan dan kejanggalan.